Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaisani Arita Putri. Saya dari kelas 5A, Abu Al-Wafa Al-Bujani. Saya dari SDIT MIT Asalam Ambon. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek IPA saya membuat model paru-paru. Paru-paru adalah organ penting dalam tubuh kita yang membantu kita dalam bernapas. Dalam proyek ini, kita akan mengetahui bagaimana cara paru-paru bekerja di dalam tubuh saat menarik napas atau disebut dengan inspirasi dan mengembuskan napas atau disebut dengan ekspirasi. Baik saat pernapasan perut maupun pernapasan dada. Alat dan bahan yang bisa kita gunakan yaitu ada botol plastik bekas ukuran sedang 1 liter air, lalu ada 3 balon, 2 balon sedang dan 1 balon besar. Lalu ada plastisin atau lilin Cina, ada 2 sedotan, ada cutter atau gunting, lalu ada selotip. Jadi untuk membuat model paru-paru itu 1. Siapkan bahan-bahan yang tadi kita sudah beli atau yang sudah kita siapkan tadi. Lalu yang kedua, potong bagian bawah botol plastik setengah aja ya, jangan semuanya, jangan segini atau segini. Jadi potong setengah aja. Memotongnya sampai jadi seperti ini. Lalu untuk penutup botolnya, kalau di sini kita bisa bolongin tengah-tengahnya ya, sampai bisa masuk untuk ke 2 sedotan ini, masuk ke dalam sini. Jadi kalau untuk ini bisa dibolongin pakai cutter atau besi panas, terus dibolongin ke sini. Terus habis itu sedotannya bisa kita sejajarin. Terus habis itu kita lem di bagian sini 1, 2, 3. Oke, yang tadi untuk sedotannya bisa kita jadikan seperti ini. Lalu kalian bisa pakai 2 balon sedang ini, nanti dimasukin ke dalam sininya, lalu dimasukin kayak gini, terus nanti dilem di sini. Nah, terus kalau sudah jadi seperti ini, lakukan step yang sama untuk pada balon satunya lagi yang balon sedangnya. Nah, kayaknya nanti kayak seperti ini. Pastikan agar udara tidak bocor ya, tidak bocor keluar. Lalu setelah itu kalian bisa masukkan yang lainnya. Jika kepanjangan atau kependekan, kalian bisa gunting di sini ya. Gunting sininya jadi kayak ini biar sejajar. Terus habis itu kalian bisa masukin sedotannya ke dalam sini. Pastikan sedotannya tidak terlalu ke atas mau banget. Nah, ini aku sengaja panjang dikit karena nanti kayaknya bakal nanti banyak perkembangannya, nanti nah, nanti jadinya kayak gini. Kalau udah kayak gini contohnya, terus nanti jadinya bakal kayak gini. Nah, kalau udah, kalian bisa ambil balon bagian tengah, lalu bisa kalian potong setengahnya ya, setengah. Nah, tadi kan udah selesai digunting, nanti jadinya bakal nanti setengah kayak gini. Terus nanti kalian bisa masukin di sini si balon sininya ke dalam sini biar jadi kayak gini. Nah, terus habis itu kalau udah ditempel kayak gini, kalian bisa pasang selotip di sekitaran sininya biar ini nggak kelepas-lepas, terus biar udara nggak bocor. Terus habis itu kalian bisa ambil sedikit dari ambil selotipnya, terus kalian tempel di sini biar penutupnya itu nggak kelepas-lepas sama biar udara nggak masuk. Terus kalian bisa pakai, terus untuk plastisinnya kalian bisa taruh di atas penutupnya ini, di antara atas sama penutupnya biar udaranya nggak masuk atau udaranya nggak bocor ya. Nah, terus kalau udah taruh plastisinnya, nanti kita bisa mastiin kalau ini si botolnya itu nggak bocor. Bisa kalian tarik ini menggunakan sebagai diafragma. Nah, ambil terus bisa kalian tarik ke bawah. Nah, kalau balonnya belum ngembang kayak gini, berarti ini udaranya udah ketutup, sudah ketutup dengan sempurna. Kalau yang ini berarti belum. Ini videonya aku pause dulu sebentar biar aku coba mastiin dulu ya. Nah, itu tadi udah aku pastiin, mungkin sekarang udah bisa lagi ya nih.
Permisi ya teman-teman. Teman-teman sudah melihat cara membuatnya. Lalu sekarang di sini saya akan menyebutkan peran masing-masing bahan. Sedotan diumpamakan sebagai trakea, lalu plastisin atau lilin cenah diumpamakan sebagai perekat dan pengikat atau perekat agar udara tidak bocor. Lalu ada botol plastik diumpamakan sebagai rangka tubuh atau tulang rusuk. Lalu balon di dalam diumpamakan sebagai paru-paru. Dan yang terakhir, balon yang besar berwarna putih ini diumpamakan sebagai diafragma. Teman-teman sudah melihat cara membuatnya. Lalu sekarang di sini saya akan menyebutkan peran masing-masing bahan. Sedotan diumpamakan sebagai trakea, lalu plastisin atau lilin cenah diumpamakan sebagai perekat dan pengikat atau perekat agar udara tidak bocor. Lalu ada botol plastik diumpamakan sebagai rangka tubuh atau tulang rusuk. Lalu balon di dalam diumpamakan sebagai paru-paru. Dan yang terakhir, balon yang besar berwarna putih ini diumpamakan sebagai diafragma. Sekarang saya akan menjelaskan proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses menghirup udara atau memasukkan udara ke dalam paru-paru. Bagaimana cara permodalannya? Caranya adalah tarik balon diafragma ke bawah. Maka paru-paru akan mengembang karena udara masuk seperti ini. Lalu sedangkan ekspirasi adalah proses pengeluaran napas atau penghembusan udara dari paru-paru ke lingkungan luar. Bagaimana cara permodalannya? Caranya adalah dorong balon diafragma ke atas, maka paru-paru mengepis karena udara keluar. Integrasi keislaman. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Napas yang kita hirup setiap detik adalah nikmat besar dari Allah. Mari kita jaga paru-paru kita agar tetap sehat sehingga bisa terus beribadah kepadanya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.